Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini seputar beberapa transaksi jual beli yang terlarang. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Kayaan kalau kata ngaeho teuing. Janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Maksudnya, praktiknya, kalau si A sudah bertransaksi menjual mobil misalkan ke si B dengan satu harga, tiba-tiba si C itu menghubungi si B, sudahlah belinya dari saya saja, saya berani mengajukan dengan harga sekian misalnya. Nah, itu sesuatu yang dilarang, menjual di atas penjualan orang lain. Saya dulu kalau ke Garut, ada beberapa mahasiswa yang minta membeli buku saya. Saya bilang, kan di sini sudah ada, sudah ada yang menjualnya, ada kios buku. Kalau saya menjual di sini, saya berarti menjual di atas penjualan orang lain. Ya, terkecuali kalau itu pasar bebas, pasar juga dicangkring, ya tukang ayam, belah itu tukang ayam terjadi soal. Tapi kan itu jelas ada kios buku khusus untuk di Staipi misalnya. Kalau saya kemudian menjual buku saya di sana, itu sama dengan menjual di atas penjualan orang lain. Saya mengambil pasar yang pasar itu sudah jelas milik orang lain. Kemudian para ulama menjelaskan ini juga berlaku sebaliknya, yaitu membeli di atas pembelian orang lain. Contoh, Pak Udir membeli ke saya mobil dengan satu harga, sudah deal, sudah sepakat. Tiba-tiba Pak Oding datang ke saya, sudah itu dibeli sama saya berani membeli dengan harga yang lebih mahal. Itu sama, termasuk la yabi'u ba'dukum ala bai'i akhi. Tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain. Di tukang kusen tanya, masuk karar itu cenah baheula kercan ngararaji. Udah deal menjual kusen sakitu hargana 10 juta misalkan. Tiba-tiba dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Ya, cenah ini ada yang menawar ke saya lebih murah 9 juta. Atau kita yang membeli kusen udah deal 20 juta, beres 2 minggu. 2 minggu teh disampurkeun teh kakara ngangara gajian. Karena kusen yang kemarin sudah dijual ke yang lain.
dengan harga yang lebih mahal, biasanya 20 juta misalkan. Nah, praktik-praktik yang begitu itu nggak boleh. Ya. Ustadz sarua geus aya jadwal di Al Azhar, narima jadwal tinu lain. ya bi ba'dukum ala bai akhi. Ya. Makanya Al Azhar juga jangan maksa ustadz. Misalkan ke saya udah punya jadwal di sini, wah tuh saja, karena di dia lah wani piro, itu nggak boleh. Al Azharnya nggak boleh, sayanya juga nggak boleh. Makanya kalau ada yang begitu, sok ya kadi itu KDKM itu minta izin, gitu, untuk melakukan reschedule, ya penjadwalan ulang. Termasuk ya ini yang kita jadikan aturan di pesantren. Kalau sudah jadwal ngajar di pesantren, geus tong narima jadwal tinu lain. Termasuk jadwal khutbah nikah. Jadwal ngajar mengajar we jeung nanggupan khutbah nikah. Kewe mun pere gitu. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang kota menjualkan untuk orang desa. Orang desa itu petani. Orang kota itu bukan petani. Dia hanya menjualkan. Praktik menjualkan orang kota untuk orang desa itu, kata Ibnu Abbas, an yakuna simsaron, menjadi calo. Tentu calo yang dilarang di sini adalah calo yang memang madorot, ya, merugikan orang desa. Dalam riwayat lain Nabi SAW biarkanlah masing-masing menentukan harga sendiri. Jadi yang dimaksud orang kota menjualkan orang desa itu, dia yang mengatur harganya. Padahal dia bukan pemilik barang, dia juga bukan pembeli. Saya pernah ditanya ya oleh seorang petani di Cibatu, Garut. Abdi cenah Ustad mawa cabe di Garut. Kacaringin da teu meunang cenah ngajual langsung ke pedagang teh. Kudu kamaranihna we gitu. Nya sebutlah preman nu can pensiun. Dibeli ti abdi 5 kilo 5.000 sakilo, dijual ku manehna ke pedagang 50.000 sakilo. Kan ieu teh kurang ajar. Ari Pak Haji Tohamal marhum ya, pernah cenah bawa barang ke Andir sayur sosin di mana Pangalengan, walau alam lupa lagi saya. Padahal hargana teh keur naik. Tapi beliau tidak bisa menjual harga sesuai harga pasaran. Kudu di bawah we. Ka eta cenah kitu bawa balik deui we cenah. Tangan we ka tukang sayur nu lain yang bisa menerima barang langsung. Nah itu jadi enggak boleh ada praktek-praktek premanisme dalam jual beli di mana si petani tidak bisa menjual langsung ke pedagang. Ada orang-orang tertentu yang mengendalikan harga. Nah ini yang kadang sering ya menjadi penyebab kenaikan harga yang drastis. Kadang kusi maklar ini barangnya ditahan dulu. Udah ditahan kan otomatis naik. Tagis naik kakara dikaluarkeun. Tapi tentu tidak semua praktik calo haram ya. Kami membangun di Ataubah dicalokeun da teu bisa ku sorangan mah. Sok we gitu ya. Di At-Tauhid kan tuh ada jamaah calo da manehna ngabangun teu bisa.
ngabangun manehna lain gitu. Jadi dia penghubung antara orang yang ingin bangun rumah dengan tukang bangunan jeung toko-toko bangunan. Da ngabangun sorangan teu manehna boga duit henteu gitu. Disebut ngajual henteu, da dia mah jasa mang bangunkeun. Nah ini tarifnya, ini begini gitu. Calo itu mah calona masuk ta'awanu alal birri wat taqwa. Itu bisa ku sorangan. Termasuk misalkan calo buat TKI ya, calo buat mahasiswa ke luar negeri, atau calo umroh ya, calo haji. Calo haji teh KBIH. Jadi manguruskeun ya, kemudian memberangkatkan. Padahal ku sorangan ge bisa ya. Urang umroh teh tinggal pesen tiket pesawat bisa, kamar enak bisa dina Google, hotel di Mekah ge dina Google bisa dipesankan. Tapi riweuh geus langsung ka travel kemudian menguruskan semua, dan dia menentukan harga khusus tersebut. Kemudian nanti kita bisa memilih ya. Nuka sabda alam, nuka pangandaran kan pakai jasa calo ya. Calo nu kitu mah da calo yang tidak mematok harga, kemudian menyusahkan, mendolimi pihak-pihak tertentu. Nah ini yang dibahas di hadis ini, yang dilarang oleh Nabi itu calo yang memang memutus hak khiyar. Hak khiyar itu hak untuk memilih harga yang terbaik. Tapi bukan berarti kemudian kalau ada harga naik di pasaran otomatis daroraka ya. Karena harga naik di pasaran khususnya sayur-sayuran itu karena memang kadang lain ku calo memang barangnya lagi langka. Nya juga STB lah. Kamari teh 150.000. Terus pas Piala Dunia naik 250.000. Terus pas di paehan analogna jadi naik 250.000. Kenapa? Nya maklum barang langka, permintaan banyak, otomatis sesuatu yang wajar ya. Dan itu nanti ada dalam hadis, para sahabat datang ke Nabi protes, golas si'ru, ini cenah harga-harga naik, fasa'ir lana, tentukan harga buat kami. Tong terus naik, udah aja patok. Misalkan korma 1 kilonya udah 100.000, terus mau naik. Atau beras maksudnya 1 kilonya udah patok 10.000, tong terus naik 14-15.000. Tapi Nabi SAW menjawab, Innallahu wal qabidul basitur razik. Allah yang memegang, menahan, Allah yang membuka, Allah yang menentukan rizki. Dan saya tidak mau bertemu Allah dengan memiliki dosa dolim kepada seorang pun. Jadi permintaan sahabat agar dipatok harga, ditahan jangan naik lagi, ditolak Nabi. Kenapa Nabi menolak? Karena kalau begitu dolim ke petani ya, dolim ke pemilik barang ya. Contoh kan sederhananya petani modalna sarua misalkan 10 juta, prediksi na panen teh menang 20 juta. Hari gagal panen kan boro-boro menang 20 juta, modal oge teka tutup. Jadi panen yang ada otomatis harganya naik ya. Kalau misalkan musim kan di pertanian mah kalau sekali aya rusak kabeh gitu kan ya. Nah itu otomatis ketika harga naik, ayeuna ku Nabi misalkan ditangtukeun kudu sakitu, petani itu yang ruginya. Nih jadi yang dimaksud orang kota menjualkan untuk orang desa itu konteksnya adalah dolim ya, calo yang dolim, di mana orang desa petani
tidak bisa menjual sesuai harga pasar, melainkan dipatok oleh preman-preman. Wala tanajasu, jangan kalian saling najas. Najas itu menawar dengan harga tinggi, bukan untuk membeli, tapi untuk menipu pembeli yang lain. Ya. Misalkan kita datang ke pasar baru, nawar baju, ya, nawar mah kan udah jadi lebih murah. Ya. Wah tuh cenah ini baju begini mah 150.000 saja, wah nggak 200. Tiba-tiba ada orang lain, wah ini berapa Pak? 200. Ya udah, saya beli ini yang barang begini kalau 250.000 saya akan beli. Atuh panas ya. Cenah ini saya juga siap membelinya. Jadi menawar dia itu bukan untuk membeli, dia itu menipu. Dan dia suruhan dari para pedagang. Jadi para pedagang di pasar baru misalkannya lain suudon itu berkongsi seperti begitu. Jadi agar yang menawar itu tidak kemudian menawar dalam harga yang murah. Dia akan jadi kepanasan. Memang orang tuh mampu beli segitu, siap saya juga. Jadinya si para pembeli itu berani membeli dengan harga yang tinggi karena dinajas, ya. Dan ini kalimatnya tanajasu, saling, karena melibatkan dua orang. Jadi kongsi dari pedagang dengan sesama pedagang lainnya atau dengan preman, ya, berkongsi untuk melakukan najas, tawar menawar yang menipu sehingga orang lain tertipu. Ya. Mun diangkot mah baheula zaman naik angkot, pan urang teh nya mangudir ningali angkot nu pinuh. Nah, pas urang naik si orang tarurun. Balad-baladna minuan heula angkot, urang naik maranehna tarurun si orang supir-supir baladna. Tah nu kitu teh najas mangudir. Untung mangudir geus tobat. Atau termasuk ya artis-artis yang jadi artis produk, nih beli ini berkualitas tinggi, harganya murah, berani dibeli. Misalkan HP non HP Oppo, si artis nawa gitu make HP Oppo, make Apple, yang Samsung, itu berarti dia menipu, ya. Makanya dan kita juga di dunia advertising, dunia periklanan, ayat tuh, ya, anu teu katipu rata-rata katipu. Ya. Tapi kalau HP memang realnya hargana dari patok barang elektronik. Tapi dalam hal-hal yang lain, ini begini. Ya. Dulu zaman advertising, kalau sekarang alhamdulillah zaman Instagram, zaman YouTube. Jadi naon cek ngaranna teh nya bedah produk. Dia membedah produk bukan pesanan dari pabrik, inisiatif sendiri we. Ngarah loba viewernya. Nah, kalau sekarang mah susah tukang dagang endorse teh ya, karena sebelum di endorse udah ada orang lain yang membahas. Contoh ya, saya kadang di portal berita Detik itu sok ngabandungan otomotifnya, elektronik. Kakarage keluar Innovazenix teh-nya geus aya nu ngabedahna. Innovazenix geus aya nu ngabedahna, bukan Innovanya gitu. Tapi memang relawan. Gitu kan YouTuber gitu muli mobil deh. Terus bedah gitu. Jual bisa dibedah mah mobil nanti kemanina. Dan dia juga banyak viewer, banyak uang dari yang menonton YouTube-nya nah gitu. Dan dia asli gitu ngabedah. Entar ayeuna mah rada susah dek ngalakukeun najas teh ku ayana YouTube, ku ayana Instagram mah. Wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhi, dan seseorang tidak boleh menjual di atas penjualan saudaranya. Ini sama dengan yang tadi ya. Termasuk tidak boleh membeli.
Termasuk ya dalam riwayat lain wala yasumu ala saumi akhi. Tidak boleh menawar yang ditawar oleh saudaranya. Jadi kalau saya tahu ya mau beli barang, mau mobilan misalkan, anak saya mau yang itu, tapi sedang ditawar oleh yang lain, nggak boleh. Udah itu sudah ditawar. Jangan berdalih, kon ada candi beli. Udahlah saya ini beli segini. Wah ini udah saya tawar. Iya saya berani beli. Wah itu omongan. Nggak boleh. Wala yakhtubu ala khitbati akhi. Jangan mengkhitbah di atas khitbah saudaranya. Ini jangan sampai pagar makan tanaman. Aya laguna baheula. Jadi kalau kita tahu si A itu sudah melamar si B, jangan disalib di tengah jalan. Jadi meskipun belum menikah, tapi kalau sudah jelas dilamar, sudah ada hubungan si A dengan si B, nya kecuali dalam riwayat lain hatta ya'dzana lahu au yatruka, sehingga dia mengizinkan atau dia meninggalkannya. Jadi kalau mau melamar si Neng A misalkan, dan kita tahu si Neng A itu sedang mendekati ke si B, kita minta izin dulu ke si B atau tanya, itu kamu mau jadi nggak ke si Neng A itu? Enggak, kayaknya dia nggak mau sama saya. Nah gitu mah puguh deketan. Bapak-bapak juga sama nih, calon mitohanya bapak-bapak yang punya anak perempuan, jangan jadi barang jualan putra bapak teh. Unggal aya nu ngalamar tarima ke pilih ku bapak teh, emang jualan. Ya datang cenah pemuda Persik sangsara guru ngaji teu kabita. Pas datang ieu karyawan BUMN cenah kadiekeun we. Padahal budakna bogoh kanu Mang Dodo misalkan. Jadi ini nggak boleh ya, harus sudah ditinggalkan atau minta izin dulu baru boleh. Saya juga pernah ada ya dulu seorang ustadz ya, ustadz lebih senior dari saya, jabatannya juga tinggi sekarang. Anak cenah minat ke pemudi Persi si Anu datang ke rumah. Ini orang situ Aksan. Aduh saya punten. Nah, jadi caketan ku Ustadz Anu gitu. Jadi tong masuk mangan nggak boleh karena kita tahu meskipun tuh nama jeung Ustadz Anu itu terjadi jeung itu terjadi gitu. Kewe tos pasti alimen ya, atau udah pasti tidak akan lanjut ku abdi ka ustadkeun. Bulan berikutnya si ustadznya tersebut udah menikah. Jadi terjadi ketika beliau kan. Jadi ada adabnya mengkhitbah juga. Atau bapak sebagai bapak dari anak laki-laki mengalamarkeun, tahu tuh si perempuan itu sudah punya hubungan dengan lelaki yang lain, bapak hayang boga minantu eta, cenah urang lamar we. Padahal aya kaitan bapak jeung calon besan. Sesama misalkan baheula kokolot Persis di situ Aksan. Salib begitu, itu enggak boleh itu. Ya. Doraka. Wala tas'alul mar'atu talaqu ukhtiha. Seorang istri tidak boleh meminta untuk menceraikan saudaranya sesama istri, saudaranya di sini. Litakfa'a ma fi inaiha, agar cukup atau agar berlebih apa yang ada di wadahnya. Ini seorang suami yang punya 2 istri. Biasanya istri muda, tapi kadang istri tua. Istri tua menceraikan istri muda, dan ini banyak terjadi ya. 2 bulan terakhir juga ada yang konsultasi ke saya begitu. Lalu dia cenah menceraikan istri muda, tapi dia nelpon, saya terpaksa dah, saya mencinta kamu dibanding istri tua. Kumaha atuh balik we lalakina mun nyak itu nah atuh yang diceraikan ya.
Tapi da cenah nyeraykeun istri tua karunya ka barudak cenah gitu. Ya, suami yang kemudian menceraikan berarti terjebak dalam yang haram ini. Jadi si istri tua doraka karena memaksa suaminya menceraikan istri muda. Suaminya juga doraka karena motif menceraikannya itu ini tidak mau berbagi resiko, tidak mau berbagi waris. Ya. Kan kadang memang rugi ya. Istri tua anakna awewe unggul, istri muda anakna lalaki pan rugi. Dan ke warisnya tamblokna ka budak lalaki. Dan anak itu ngelihat istri pertama, istri kedua. Pernah ada yang konsultasi begitu. Yang tahu istri keduanya cuma saya. Saya cenah hari istri kedua si bapak di sana udah punya anak, punya aja. Laki di dua atau cuna rugi. Rugi jadi waris beaku itu gitu. Nyakeun guys. Tarima tapi enggak minta menceraikan, bagus lah dalam bab itunya. Sugan anaknya minta menceraikan atau istri yang pertama minta menceraikan tidak. Udah sama-sama ngerti. Istri yang banyak terjadi itu istri muda memaksa suaminya untuk menceraikan istri tua doraka. Nggak boleh. Tapi nanti ada lagi motif yang lain. Istri tua minta diceraikan atau suaminya menceraikan yang muda. Kenapa? Saya tidak bisa menerima dipoligami. Saya takut tidak bisa berbakti ke bapak gitu, ke suami. Takut kufur dalam Islam. Bisi abdi kufur dalam Islam, kufurnya dimaksud kufur kepada suami. Itu dalil khulu itu mah ada kan. Jadi seorang sahabiah datang ke Nabi. Kois itu tidak ada cacat dalam agama, dalam akhlak nggak ada. Cuma saya takut kufur ke suami. Kata Nabi, "Mang gimana?" Setiap kali suami datang ke saya, hayang nyiduhan jadi buruk rupa. Jadi itu bisa hormat ke salah kita cenah gitu. Daripada saya nggak bisa hormat ke suami, ya udah boleh nggak cenah saya minta cerai ke suami? Ya silakan, asal kamu mengembalikan mas kawinnya dulu. Tapi suaminya nggak mau menceraikan. Kata Nabi, "Iqbalil hadiqah wa talikha tatliqatan wayahna." Istri kamu sudah nggak bisa lagi menghormati kamu. Kamu terima kebun ini dikembalikan dan ceraikan satu kali cerai. Jadi hakim berhak memaksa. Ini banyak ya kasus yang saya tahu. Istrinya sudah nggak betah dengan suaminya dan rata-rata karena bukan suami tidak bisa menghidupi ekonomi, tapi karena goreng akhlak. Tapi suaminya gak menceraikan. Ya. Pengalaman yang pernah saya ikut mengurusnya, cek orang Kemedag langsung aja usah cek ke kantor KUA, istrina anggap salakina gitu. Itu nggak lama dan murah. Ya. Jadi kan suami gak mau menceraikan, gak mau ngurus, atau udah lumayan sebarang cerai itunya nggak juta. Kalau sewa pengacara 7 juta itu minimal. Ya, saya tanya pengacara 7 juta nugikan kaberesnya. Ya 7 juta cenanya. Ya kalau anak masih kecil hak anak kan ku istrina gitu. Maka banyak suami yang gak mau menceraikan. Nah, dalam kasus itu si istri berhak datang ke pengadilan agama, akadnya gugat cerai atau hulu. Dan kalaupun suami tidak mau menerimanya, nanti hakim memutuskan bahwa suami itu sudah cerai dari istrinya. Udah, hakim diputuskan mah meskipun suami enggak ridho wayahna. Jadi enggak boleh meminta diceraikan itu karena tidak mau berbagi resiko, tidak mau berbagi harta. Tapi kalau memang motifnya saya nggak bisa hati menerima dipoligami, jadi
sebaiknya ceraikan saya atau ceraikan yang itu gitu. Jadi minta ceraikan itu sebagai pilihan, lain maksa. Kalau kamu senang yang muda ya silakan, saya ceraikan saja, saya nggak bisa diduakan misalnya. Boleh begitu, boleh, itu mah dalilna naon yang sudah kita bahas tentang Fatimah teh. Fatimah ketika tahu dari orang lain Ali sudah melamar perempuan putrinya Abu Jahal, ya. Fatimah langsung datang ke Nabi menangis dan menolak. Nabi pun kemudian memarahi Ali, silakan pilih anak saya atau pilih dia. Kalau kamu pilih menikahi dia, ceraikan anak saya. Nah, jadi minta diceraikan karena tidak ridho di poligami mah boleh, termasuk minta diceraikan karena ada hal-hal duniawi teh tadi ya, lemah syahwat, tidak bisa berhubungan badan dengan suaminya ya, apalagi kalau suaminya goreng akhlak gitu. Kalaupun suaminya nggak goreng akhlak tapi nggak mampu menafkahi ya, itu juga boleh gugat cerai. Bahkan dalam hadisnya itu, kalau kita tahu ada suami yang tidak bisa menafkahi, itu diberi waktu, terserah si keluarga perempuannya, apakah 1 bulan, 2 bulan, setahun misalkan. Kalau sepakat setahun masih nggak bisa membiayai, ya udah boleh istri mengajukan cerai karena talak dan suami membayar biaya persidangan ya. Tapi bukan berarti jual beli lelang dilarang. Namanya jual beli lelang teh muzayadah. Muzayadah teh minta tambahan. Bukan hanya lelang saja. Contoh misalkan saya mau jual mobil, ditawar kunci saya cina 40 juta, mualah. Terus Pak Ade nawar 50 juta, mualah. Ya. Atau misalkan saya inginnya harganya yang tinggi, sahawe sok nuwani nawar luhur gitu. Jadi ence nawar, Pak Ade nawar, Pak Ade tahu ence sedang nawar, boleh asal si akadnya muzayadah nggak apa-apa. Di pasar udah biasa harga dipatok. Jadi kalau saya pokoknya mah sawe nu nawar pangalusna gitu. Atau saya patok mobil nih meski pasarannya misalkan 50, 60, 100 juta sok saya nuwani sawe nu pangwanina deketna gitu. Ini dalilnya dari Anas. Nabi SAW menjual 1 wadah. Man yastari hadzal hils wal qadah. Siapa yang membeli wadah ini dan wadah ini? Ada orang ngacung. Akhadtuhuma bidirhamin. Siap saya beli, Nabi. Dua-duanya satu dirham. 1 dirham dengan kurang lebih 10.000, 20.000.
Faqala man yazid ala dirham. Siapa yang mau menambah lebih dari 1 dirham? Nah, gitu itu muzayyadah. Siapa yang berani menawar lebih? Lalu ada seorang ngacung, dirhamain, saya siap membeli itu 2 dirham, satu barangnya 1 dirham. Maka Nabi jadinya menjual ke si anu. Itu. Nah, ini baik muzayyadah kayak baik lelang. Boleh karena Nabi pun mengamalkannya. Termasuk Imam Bukhari di sini menuliskan hadis dari Jabir. Ada seseorang yang memerdekakan hamba sahayanya, tapi anduburin itu nanti kamu kalau saya meninggal kamu merdeka. Tapi sebelum dia meninggal dia pailit, kena musibah dagangannya, pahtaja tuh banyak utang. Dek dijual hamba saya teh da geus akadek dimerdekakeun. Lalu konsultasi ke Nabi. Lalu Nabi mengambil hamba sahaya itu dan berkata, "Man yastarihi minni?" Siapa yang membelinya dariku? Tiba-tiba kemudian dibeli oleh Nuaim bin Abdullah. Saya. Jadi akad memerdekakannya enggak jadi karena butuh dan kemudian dijual. Nah, di sini ada muzayyadah yang seharusnya gratis gitu. Jadi tidak jadi gratis karena sedang butuh, jadinya dijual ya. Jadinya dibeli oleh yang lain. Nah, ini termasuk muzayyadah juga. Jadi niatnya kita mau memberi gratis, tapi kulantaran kerbutuh, jadi terjadi memberi gratis teh dijual dengan harga tertentu. Nah, apakah ini tidak kemudian pabalik letah kasarnya? Ya kan belum memberinya belum. Kalau udah memberi ditarik lagi doraka. Ini kan belum memberinya, baru niatan nanti kalau gitu. Nggak jadi ternyata, atau mau niat cenah wakafuna ke masjid mah efek teh butuhnya dijual ke masjid kayak gitu cenah ustad, padahal niat mah wakaf. Wah, butuh mah teu naon pek we. Da masjid ge untungnya kalau membeli dari yang dekat misalkan hargana teu mahal teuing ya. Maka itu sesuatu yang halal. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, mangga bila aya nu bade nambihan. Jadi orang sedang menawar, ini harganya seperempat pada 20, 15, 17. Kerja yang lain mengambil 10, 20. Kadang bisa. Kalau harganya tidak cocok itu maksudnya tadi tidak boleh, tapi ini bagaimana? Empingna seueur kan Pak Haji itu. Itu harganya ini maksudnya harganya 20. Mau teh sawios tuh. Harga itu harga 20 pasti. Indonesia itu ada orang menawar. Kenapa 17 berapa tempat 10 kilo. Datang yang sudah tahu berapa 20 beli itu bukan dia. Tapi bagaimana? Asal Pak Haji tidak memberikan emping yang sedang ditawar yang itu, ada emping yang lain kan? Bukan begitu dong, enggak dia. Ya nggak boleh sebelum dia meninggalkan. Sebelum penawar pertama meninggalkan. Pan ku Pak Haji dibatalkeun heula. Enggak dibatalkeun begini ya. Mun kedahna dibatalkeun heula ku Pak Haji. Teu pokona mah 20.000 gitu. Pami dia ke 15.000 enggak mau, saya pengennya 20.000, 17.000 enggak mau gitu. Jadi pas ada penawar yang lain itu dikasihkan ke dia. Jadi dibatalkan dulu ke yang ini. Enggak boleh ketika ada tawar, itu saya beli 20. Ku Pak Haji gitu kan enggak boleh. Harus dibatalkan dulu, minta izin dulu ke sini. Si itu minta dulu izin ke sini, kita pun minta izin dulu. Punten karena Bapak beraninya 17, saya mau jual ke sana gitu. Izin heula. Tidak orang dua orang, tapi dia itu tidak tahu harga. Itu maksudnya.
Mohon. Beli lagu itu tahu ada di sana juga sama 20. Itu maksudnya dia ditawar. Kalau tidak orang itu belum dibatalkan. Mohon kedah we Pak Haji da kumaha dalilna kitu. Da orang itu yang menawar itu butuh lebih banyak gitu. Bila hari raya gitu, beli. Ya sudah beli. Nah itu yang ada arimping mah tuh seueur nya teu nu yogen itu gitu. Iya. Bukan satu barang. Kalau tidak boleh itu mungkin itu menolak. Mohon atau saya Pak Haji sami nawatona we kana syariat mah. Teu kedah kumaha-kumaha. Kalau dia tahu harga mungkin gitu apa gitu. Pasti. Tidak tahu mah beli ya sudah harganya. Yang lain cekap atur nuhun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum